Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita sungguh bersyukur saat ini di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya melalui ibadah Minggu Karunia Tuhan, Minggu 14 Maret 2021. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja agar datang menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Oleh karena itu, saya undang jemaat bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan ayat yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat, kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat, kita bersama-sama berdiri
untuk mendengarkan hukum-hukum Tuhan dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari dari hukum kasih Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 157 ayat 1. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 158 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama memohon pertolongan kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh kasih dan kemurahan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga sampai hari ini kami masih ada sebagai bukti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali datang bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kendati pun ibadah ini masih diselenggarakan di rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, sehingga bagian firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami, teristimewa untuk kami hidupi. Ya Tuhan, jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, pikiran sia-sia. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan berfirmanlah Tuhan melalui firman-Mu yang kami akan baca. Sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
Bapak, Ibu-ibu, keluarga besar Jemaat Telo yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini, kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Ada 3 hal pokok yang dikemukakan Rasul Paulus dalam perikop pembacaan kita pada saat ini. Pertama, hidup dalam kebinasaan dalam dosa, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua, hidup dalam keselamatan dalam penebusan, ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Dan yang ketiga, hidup dalam pengucapan syukur. Saudara-saudara, kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Rasul Paulus melukiskan situasi dan cara hidup anggota jemaat yang berasal dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, tetapi juga yang berlatar belakang orang Yahudi. Katanya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, harus binasa, sama seperti orang-orang yang di luar Yahudi juga. Saudara-saudara, dengan kata kamu, maka yang dimaksud Rasul Paulus adalah orang-orang bukan Yahudi, dan kata kami yang dimaksudkan Rasul Paulus ialah orang-orang Yahudi sebangsanya. Dalam bagian ini Rasul Paulus melukiskan betapa mengerikannya hidup tanpa Kristus, baik untuk orang-orang Yahudi maupun untuk orang-orang bukan Yahudi. Rasul Paulus menandaskan bahwa hidup tanpa Kristus itu adalah hidup dalam dosa dan dalam pelanggaran. Kata dosa dari kata Yunani hamartia, secara harfiah berarti meleset. Jika seorang pemanah gagal mengenai sasaran itu disebut hamartia. Dosa adalah kegagalan untuk mencapai sasaran hidup. Saudara-saudara, pada umumnya kita mempunyai pengertian yang terlalu sempit mengenai dosa. Kita menganggap orang-orang seperti perampok, pembunuh, pemabuk atau pemerkosa, penjahat, itu yang kita anggap orang-orang berdosa. Tetapi dosa itu adalah kegagalan kita dalam mencapai tujuan hidup yang sebenarnya dan yang seharusnya dapat dicapai menurut rencana Allah. Misalnya, seorang suami tidak mampu memenuhi rencana Allah dalam hidupnya, yaitu menjadi suami yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Begitu juga istri tidak sanggup menjadi istri yang baik, menjadi ibu bagi anak-anaknya sesuai dengan rencana Allah. Atau orang tua yang tidak sanggup menanamkan nilai-nilai disiplin untuk anak-anak sesuai dengan rencana Allah. Begitu juga anak-anak tidak sanggup menghormati orang tua sebagai wakil Allah dalam rumah tangga. Tidak tahu berterima kasih dan bahkan mungkin ada yang melawan orang tua. Atau seorang pekerja tidak sanggup memenuhi jam kerja dengan baik,
Bahkan banyak orang yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebenarnya diberikan tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik, tetapi banyak menyimpang dari apa yang diharapkan. Jadi dosa adalah kegagalan untuk menjadi sebagaimana yang seharusnya dalam seluruh perilaku hidup kita. Hal ini terjadi karena hubungan kita sudah terputus dengan Allah. Kemudian kata pelanggaran yang dipakai Rasul Paulus di sini dari kata Yunani paratoma, secara harafiah artinya tergelincir atau jatuh. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan seseorang yang kehilangan arah jalan atau tersesat. Tetapi paratoma atau pelanggaran juga berarti gagal atau meleset dalam menangkap kebenaran. Pelanggaran berarti mengikuti jalan yang salah. Meskipun sebenarnya kita dapat mengikuti jalan yang benar, atau banyak yang secara sengaja kita menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya kita sudah ketahui. Bahkan mungkin ada yang di depan umum pintar bicara atau menunjukkan baik di depan umum, tetapi sebenarnya sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan. Jadi pelanggaran adalah kegagalan untuk sampai pada tujuan yang seharusnya kita capai. Mengapa kita gagal dan tersesat? Karena sekali lagi hubungan kita dengan Allah telah putus. Jelasnya dosa berarti kegagalan untuk mencapai kebenaran. Kegagalan untuk tetap berada pada jalan yang benar. Kegagalan untuk menghayati hidup sesuai dengan rencana Allah, yaitu kita diharapkan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hal yang pertama dilakukan oleh dosa ialah mendatangkan pemisahan antara Allah dan manusia, dan ini sungguh dan amat mengerikan. Ketika manusia berdosa, maka saya ulangi, ketika manusia menyadari telah berdosa, maka ia merasa tertekan oleh rasa takut untuk datang kepada Allah. Ini yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika ia melakukan pelanggaran di Taman Eden. Begitu juga Yesaya ketika menerima wahyu dari Allah. Ia berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya 6 ayat yang kelima. Begitupun juga Petrus ketika ia menyadari siapa Yesus. Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Lukas 5 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, Yesus datang dan mulai datang kepada manusia dengan hidup bersama-sama dengan kita untuk menghilangkan rasa takut, rasa keterpisahan dengan Allah. Yesus datang untuk memberitahukan bahwa dalam keadaan apapun kita ini, pintu menuju hadirat Allah tetap terbuka bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7, hidup dalam keselamatan dan penebusan.
Dalam ayat-ayat ini Paulus hendak menjelaskan bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah, hanya oleh iman kepada Yesus. Keselamatan bukan usaha dan hasil usaha kita. Keselamatan adalah semata-mata anugerah dari Allah. Perbuatan dan karya kita betapapun baiknya tidak dapat mendatangkan keselamatan. Sebaliknya, tentu ada sesuatu yang keliru jika keselamatan yang kita telah peroleh itu tidak membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kita ini sebenarnya orang yang sudah binasa, harusnya binasa. Tetapi oleh kemurahan Allah kita diselamatkan. Dan kalau kita diselamatkan tentunya kita berterima kasih. Itu sebabnya kita melakukan perbuatan baik. Ini bukan berarti bahwa perbuatan-perbuatan baik itu kita lakukan karena kita berutang kepada Allah. Melainkan kasih Allah itulah yang menanamkan kewajiban kepada kita untuk berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik sepanjang umur kita, sepanjang umur hidup kita, untuk semua tanpa kecuali. Jadi perbuatan baik dilakukan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah menebus kita. Melalui penebusan yang dikerjakan Yesus, di mana Ia mengosongkan diri, rela menjadi manusia, mengambil rupa sebagai hamba, menderita dan setia, bahkan setia sampai mati di atas salib untuk menebus umat manusia. Ini yang kita selalu renungkan dalam minggu-minggu sengsara, termasuk pada saat ini. Kita masuk pada minggu sengsara yang kelima. Di dalam Dia kita diciptakan kembali menjadi ciptaan baru untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah terlalu kita kalau ibarat orang yang jatuh dalam jurang, ada yang datang menolong, apa kira-kira yang akan diucapkan orang yang ditolong itu? Saya kira dia tidak akan bisa membalas kebaikan orang itu. Hanya dia bisa mengatakan terima kasih. Saya mungkin sudah mati seandainya bapak atau ibu tidak menolong saya. Jadi kita ini sebenarnya sudah orang yang harus binasa. Tetapi oleh kemurahan Allah di dalam Yesus kita diselamatkan. Jadi hanya oleh karena anugerah kita diselamatkan. Kemudian dalam ayat 8 sampai ayat 10, hidup dalam pengucapan syukur. Melalui perbuatan-perbuatan baik sebagai ungkapan syukur kepada Allah, sebagai tanda terima kasih kepada Allah yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, yang telah menyelamatkan kita. Sebab itu kita diingatkan supaya jangan ada di antara kita memegahkan diri atau arogan atau sombong. Dengan kata lain, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan atau diandalkan pada manusia. Kita hanya bisa bermegah karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Sadar akan semua itu, tentunya hal ini akan membawa kita pada sikap yang hidup selalu berpusat pada Kristus. Yang dimaksud berpusat pada Kristus artinya Kristus itu yang menjadi dasar hidup kita. Tujuan hidup kita ialah Kristus, dan yang menjadi teladan kita adalah Yesus sendiri. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Betapa kasih Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Karena itu kiranya melalui firman Tuhan ini memberikan kekuatan, inspirasi supaya jangan ada di antara kita yang lemah di dalam iman, tetapi kita yakini bahwa kita ini orang sudah diselamatkan.
Kita ini sudah ada dalam kerajaan Allah, bukan nanti, tetapi sekarang. Tinggal kita apakah kita siap menerima itu dengan memegang teguh atau kita melepaskan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan, inspirasi baru, sehingga kita selalu berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Yesus. Terpujilah Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung selalu memelihara kita, bahwa ingat kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Karena itu kita patut selalu mengucap syukur dalam Tuhan. Kita merespon firman Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, tiba saatnya kita sampai pada akta pengakuan iman rasuli, dan karena itu saya mengundang jemaat berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat,
Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita dalam Yesus. Sambil membawa persembahan kita memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 297 ayat yang kedua. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita membahas saudara-saudara kita yang sedang bergumul karena masalah kesehatan. Kita membawa saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya dan doa-doa umum. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Hari yang Tuhan kuduskan buat kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih atas kesempatan ini kami boleh bersama menyembah memuliakan nama-Mu. Dan kiranya puji-pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Terkhusus firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing, supaya kami selalu menyadari bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang sudah binasa, tetapi oleh kemurahan dan kasih Allah, kami diangkat dari lumpur dosa. Kami diselamatkan hanya oleh karena anugerah, bukan usaha kami dan hasil pekerjaan kami, tetapi adalah pemberian hadiah Tuhan semata-mata. Karena itu patut kami mengucap syukur. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Selalu tahu mensyukuri kehidupan kami, agar hidup kami selalu berpusat pada Kristus. Mendasarkan hidup kami dengan Kristus. Tujuan hidup kami selalu dipimpin oleh Yesus, dan yang menjadi teladan dalam kehidupan kami adalah Yesus. Ya Allah yang ada dalam surga, berkati umat-Mu dalam tugas tanggung jawab setiap hari. Dan terlebih ya Tuhan, kami mohon kiranya Allah senantiasa memelihara, melindungi kami, mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Allah memelihara dan melindungi kami semua, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Jauhkan sakit penyakit malapetaka, bencana yang akan mengganggu kehidupan kami. Dan biarlah sejahtera Allah Tuhan selalu rancangkan dalam kehidupan kami. Umat-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan setiap hari, Allah berkenan menopang, sehingga pekerjaan yang kami kerjakan boleh membawa rezeki dalam keluarga kami masing-masing. Umat-Mu dalam tanggung jawabnya sebagai TNI Polri, sebagai
ASN sebagai pengusaha atau sebagai karyawan. Tuhan berkenan menopang agar mereka bekerja dengan baik, dan melalui pekerjaan kami selalu melihat sebagai salah satu bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sulit mendapat pekerjaan. Kami mohon kiranya Tuhan buka jalan. Bahkan Allah berkenan memampukan mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya Tuhan yang ada di dalam sorga, kami berdoa untuk semua putra-putri kami, anak-anak kami yang pada saat ini, pada minggu ini mengikuti ujian tengah semester. Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh berhasil. Begitupun semua anak-anak kami yang lain yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan senantiasa berikan kemampuan sehingga saatnya boleh meraih apa yang mereka cita-citakan. Bapa di sorga, begitupun semua anak cucu kami yang masih kecil, lindungilah mereka ya Tuhan, agar mereka tumbuh sehat berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik itu di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan kami dalam menghadapi penyakit. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menjawab doa dan harapan anak-anak-Mu, memberkati obat-obatan, makanan dan air minum, semua upaya yang dilakukan sehingga mendatangkan kesembuhan bagi kami. Ya Tuhan yang ada dalam sorga, terkhusus saudara-saudara kami yang sedang menghadapi penyakit corona yang memapar mereka, kami mohon kiranya Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan ini. Tuhan Allah yang ada dalam sorga, kami bawa kepadamu beberapa anggota jemaat yang merayakan ulang tahunnya. Kami mohon kiranya mereka selalu tahu mensyukuri ulang tahun anugerah-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan biarlah sukses selalu bersama-sama dengan mereka. Semua pergumulan-pergumulan umat-Mu kami bawa kepadamu. Kiranya Allah berkenan menjawab doa dan harapan setiap anak-anak-Mu. Engkau paling mengenal kebutuhan hidup kami. Terlebih di dalam masa sukar, sudah 1 tahun kami mengalami kesulitan karena wabah virus corona. Kami percaya saatnya Tuhan akan membebaskan kami dari tantangan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap majelis gereja yang bertanggung jawab untuk kelangsungan jemaat Allah di tempat ini. Kiranya Allah senantiasa menolong kami, baik sebagai penatua, syemasi dan sebagai pendeta, agar jemaat-Mu dipimpin pada jalan yang benar dan makin dewasa di dalam iman. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Allah menolong dan memberkati agar melalui pemimpin-pemimpin kami boleh menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkhusus kami berdoa untuk Gubernur Sulawesi Selatan yang sementara dalam proses hukum pada saat ini. Kami mohon kiranya keadilan dinyatakan di negeri ini, dan Tuhan menolong menopang, dan saatnya keadilan kebenaran dinyatakan. Ya Tuhan yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk semua orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya Allah senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan sudah menyertai keluarga besar Pak almarhum Pak SP Kancang yang
Tuhan sudah panggil dari tengah-tengah keluarga di Toraja, dan atas perkenanan Tuhan, anak cucu boleh melakukan tanggung jawab keluarga. Semuanya ini dikerjakan hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua karya bakti almarhum dalam gerejamu, baik di Jemaat Telok maupun di Toraja, kiranya menjadi berkat untuk anak cucu dan bagi umatmu yang ada di Jemaat Telok, di mana beliau sudah melakukan tugas mulia merancang dan membuka jemaat Allah di sini dengan kawan-kawan. Kiranya semuanya ini menjadi kemuliaan kebesaran namamu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua anggota yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik melalui puji-pujian, melalui ungkapan syukur lewat persembahan umatmu. Terima dan kuduskanlah persembahan umatmu, agar boleh menjadi alat untuk menopang tugas pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Dan yang masih ada pada umatmu, Tuhan berkati, agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan kami. Dan kami menyaksikan bahwa berkat Allah tidak pernah habis dalam kehidupan kami, melalui usaha dan pekerjaan kami setiap hari. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami. Jauhkan hal-hal yang akan mencelakakan kehidupan kami, dan biarlah Tuhan selalu menuntun menopang kami setiap saat. Ya Tuhan yang ada dalam surga, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian, Kantoria Pianis, tim multimedia yang meliput ibadah ini, kami sebagai hamba-Mu, Tuhan berkati kami semua, dan biarlah kami lakukan ini demi hormat hanya kemuliaan Tuhan. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, atau mengakhiri ibadah kami. Kami menyampaikan ungkapan terima kasih atas penyertaan dan kemurahan dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan melahirkan rasa syukur bagi Tuhan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingat amanat firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 355 ayat 1.
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita saat ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH atas pelayanannya saat ini. Dan diucapkan pula banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 388 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Selamat di Tangan Yesus. Ku